Selamat datang di pembelajaran wawancara dalam bimbingan dan konseling. Di sini, kita semuanya akan belajar bersama mengenai apa itu wawancara di bimbingan konseling. Namun, sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Check this out! Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Nabil. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Khofifah Lutfia. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yonas Bagung. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novia Kotrunada. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hafiz Q. Lutfinuddin. Wawancara konseling merupakan suatu proses tanya-jawab yang dilakukan oleh konselor dengan konseli melalui komunikasi verbal dan didukung oleh komunikasi non-verbal untuk membantu konseli memecahkan masalah yang dihadapinya. Dalam dunia bimbingan, wawancara banyak digunakan. Wawancara dapat mempunyai beberapa tujuan, yaitu mengumpulkan data, menciptakan hubungan, dan pemberian pertolongan. Biasanya, dalam bimbingan yang menjadi tujuan akhir ialah pemberian pertolongan. Sedangkan tujuan pengumpulan data dan menciptakan hubungan merupakan tujuan sementara yang memungkinkan keberhasilan langkah berikutnya dalam proses pertolongan atau seterusnya pencapaian tujuan akhir pertolongan. Halo, setelah penjelasan dari pemateri sebelumnya, perkenalkan nama saya Novia. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa macam wawancara dalam konseling, yaitu 1. Wawancara model trait factor konseling. Wawancara ini membahas tentang permasalahan bakat, minat, dan kemampuan diri yang sesuai, yang nantinya dapat diterapkan dalam pekerjaan. 2. Wawancara model pelaksanaan konseling behavioristik. Wawancara ini membahas tentang masalah yang berhubungan dengan lingkungan atau pengalaman yang mempengaruhi tingkah laku. 3. Wawancara model pelaksanaan rational emotive terapi. Dalam wawancara ini membahas tentang permasalahan yang irasional sehingga menjadi rasional. 4. Wawancara model pelaksanaan konseling untuk penyesuaian diri. Wawancara ini membahas tentang permasalahan penyesuaian diri. Kemudian yang terakhir adalah wawancara model pelaksanaan konseling untuk membuat pilihan. Dalam wawancara ini membahas tentang permasalahan dalam membuat pilihan, tetapi bukan pilihan program studi atau pekerjaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tahap-tahap proses wawancara konseling. Yang pertama, pembukaan. Letak dasar bagi pengembangan hubungan antara pribadi, working relationship yang baik, yang memungkinkan pembicaraan terbuka dan terarah dalam wawancara konseling. B. Penjelasan masalah. Konseling mengemukakan pemikiran dan perasaan yang berkaitan dengan hal yang ingin dibicarakan. Yang ketiga, penggalian latar belakang masalah. Karena dalam proses kedua konseling, bilangan belum menyajikan gambaran lengkap mengenai kedudukan masalah. Diperlukan penjelasan, ungkapan, pemikiran, perasaan yang lebih mendetail mendalam supaya kedudukan masalah menjadi lebih jelas. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Dalam fase analisis kasus di atas, konselor dan konseling membahas bagaimana mengatasi masalah. Konseling ikut berpikir, memandang, dan mempertimbangkan. Terakhir, penutup wawancara. Bila mana konseling telah merasa mantap tentang penyelesaian masalah yang ditemukan bersama dengan konseling, maka proses konseling berakhir. Selanjutnya kepada pemateri selanjutnya. Baik. Kelebihan teknik wawancara konseling. 1.
Wawancara merupakan teknik yang tepat untuk mengungkapkan keadaan pribadi. 2. Dapat dilaksanakan setiap individu dan setiap umur. 3. Tidak dibatasi oleh kemampuan membaca atau menulis individu. 4. Dapat diadakan serempak dengan observasi dalam konseling. 5. Mempunyai kemungkinan masuknya data lebih banyak dan lebih tepat. Kelemahan teknik wawancara konseling. 1. Wawancara terlalu banyak memakan waktu dan mungkin pula tenaga dan biaya. 2. Senata tergantung kepada individu yang akan diwawancarai. 3. Situasi wawancara sangat mudah terpengaruh oleh alam sekitar. 4. Menuntut keterampilan dan penguasaan bahasa yang baik dari pembimbing. 5. Adanya pengaruh-pengaruh subjektif pewawancara yang dapat mempengaruhi hasil wawancara. Terima kasih.